jika suatu negara tiba-tiba tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Panik, lalu kemudian krisis, bahkan bisa memicu konflik sosial. Ketahanan pangan bukan hanya sekedar soal makan, tapi soal ketahanan sebuah negara. Hari ini, mari kita bahas lebih dalam. Ya, selamat pagi, selamat datang di Jain Ekonomi, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya Gedung Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng untuk terus support kami bikin konten-konten yang valuable, bikin upgrade terus setiap hari. Thank you. Episode kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Bagaimana negara-negara besar melakukannya dan dampaknya bagi stabilitas nasional mereka. Serta yang paling penting, apakah langkah ini mungkin bisa diterapkan di Indonesia? Ketahanan pangan sendiri adalah kemampuan suatu negara untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Tanpa ketahanan pangan, negara bisa jadi sangat rapuh karena pangan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Sejarah menunjukkan krisis pangan seringkali memicu kerusuhan, inflasi, bahkan pergantian rezim politik. Ketahanan pangan di sini selalu mencakup tentang produksi, distribusi, dan akses pangan secara menyeluruh. Tujuannya jelas, memastikan rakyat tidak kekurangan makanan, meski ada krisis global. Contoh negara-negara yang berhasil membangun ketahanan pangan mereka secara luar biasa. Yang pertama, Tiongkok atau China. Dengan program swasembada beras dan gabah mereka, China memastikan kebutuhan pangan domestik tetap terpenuhi meski dengan populasi mereka yang begitu besar secara angka. Kedua, India. Revolusi India pada 1960-an membuat negara ini dari yang tadinya krisis pangan menjadi eksportir beras seperti sekarang. Yang ketiga, Singapura. Meski lahan mereka terbatas, Singapura mengembangkan teknologi urban farming dan diversifikasi impor untuk menjaga ketahanan pangan mereka dengan luar biasa. Dan dampaknya bagi ketahanan mereka adalah yang pertama, stabilitas sosial. Rakyat yang kenyang tentunya akan lebih tenang. Stabilitas ekonomi. Jika harga pangan terkendali, inflasi cenderung lebih rendah. Dan stabilitas politik. Pemerintah bisa lebih dipercaya rakyatnya secara signifikan jika kebutuhan dasar rakyat yang terpenuhi. Apakah ini mungkin diterapkan di Indonesia? Secara Indonesia punya potensi yang besar, mulai dari lahan yang luas, iklim tropis, dan sumber daya alam yang melimpah. Tantangannya ada di sana. Distribusi masih belum merata, ketergantungan impor, dan infrastruktur pertanian yang masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun sebenarnya ada solusi di mana kita bisa membuat modernisasi pertanian, diversifikasi pangan, dan juga dukungan teknologi yang benar-benar tepat sasar, seperti contohnya smart farming. Tapi mari kita kritisi sebentar, apakah ketahanan pangan hanya soal produksi dalam negeri atau ini juga soal strategi global? Jika Indonesia sendiri terus bergantung pada impor, apakah kita bisa disebut negara yang tahan pangan? Pertanyaannya adalah apakah pemerintah cukup serius membangun sistem pangan yang berkelanjutan? Dan bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat? Apakah kita siap mengubah pola konsumsi? Misalnya, mengurangi ketergantungan pada beras dan mulai mengkonsumsi pangan lokal seperti sagu atau jagung. Ketahanan pangan bukan sekedar proyek pemerintah, karena ini adalah tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan juga dunia usaha. So, dari episode kali ini, dari semua yang kita bahas, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ketahanan pangan adalah fondasi ketahanan negara. Negara yang kuat pangannya lebih stabil secara sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya, mereka seperti Tiongkok, China, India, dan Singapura. Indonesia sendiri punya potensi yang besar, tapi perlu modernisasi dan diversifikasi. Kesadaran masyarakat kita juga penting untuk mendukung ketahanan pangan. So, kesimpulan yang bisa kita ambil pagi hari ini adalah ketahanan pangan adalah kunci ketahanan sebuah negara. Dari sejarah hingga praktik modern, kita melihat bahwa negara yang mampu menjaga pangan rakyatnya akan lebih stabil dan lebih kuat saat menghadapi krisis. Indonesia punya peluang besar untuk menjadi negara dengan ketahanan pangan yang kokoh. Asalkan kita berani berinovasi dan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Namun, kita di sini optimis bahwa ini hal yang sangat mungkin untuk dilakukan negara kita.
Ketahanan pangan bukan sekedar soal makan. Ini adalah pondasi ketahanan sebuah negara. Dan Indonesia akan mampu untuk menggapainya. Well, untuk kamu yang ingin benar-benar siap menghadapi masa depan ekonomi global, jangan lewatkan ebook terbaru dari Janahara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Harga kembali normal Rp44.000, tapi isinya tetap luar biasa. Ada bisa kamu miliki. Ebook ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar. Di dalamnya terangkum materi tentang stablecoin, manfaat, peluang, serta resiko di baliknya untuk masa depan industri keuangan yang baru. Ini bisa jadi pembeda untuk kamu yang siap menghadapi perubahan dan untuk kamu yang merasa tertinggal. Segera dapatkan dan pastikan kamu termasuk orang yang siap untuk menghadapi perubahan besar. Klik https://link.id/Janahara untuk dapatkan e-booknya sekarang. Atau agar lebih mudah, klik link di bio channel kita sekarang. Thank you. Anyway, Micro Podcast Jain Ekonomik akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel kami Janahara Digital Product Publishing, biar kita bisa terus bergrow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih sudah mendengarkan Jain Ekonomik, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, komen, dan share untuk terus support kami, memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow media sosial kami di @Janahara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini @KidongAlexander. Alright, sounds cool. Akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat update diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good one.